Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi luar biasa. Apa kabar semuanya teman-teman? Kita alhamdulillah berjumpa lagi di pertemuan ketiga, pembelajaran jarak jauh atau home learning PJOK kelas 5. Nah, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kombinasi gerakan berjalan, berlari, melompat, dan melempar dalam cabang olahraga atletik. Ingat, dalam cabang olahraga atletik. Sebelumnya di cabang olahraga atletik kita sudah membahas tentang materi berjalan dan berlari. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang ketiga dan keempat di cabang atletik, yakni melompat dan melempar. Untuk melompat di cabang atletik ada lompat jauh, kemudian di cabang lempar yaitu lempar turbo. Jadi ntar Pak Iqbal jelaskan mengenai materinya di cabang lompat dan lempar untuk di atletik. Untuk lompat kita masuk ke olahraga lompat jauh. Jadi untuk lompat jauh ada dua kategori, ada dua macam lompat jauh, yaitu yang pertama, ingat-ingat, lompat jauh gaya jongkok. Yang kedua, lompat jauh gaya menggantung melayang. Jadi pada saat melakukan lompat jauh itu gayanya menggantung melayang pada saat melayang di udara. Kemudian yang satu lagi, ternyata ada tiga teman-teman. Mohon maaf, Pak Iqbal revisi, Pak Iqbal perbaiki, ada tiga. Lompat jauh gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya berjalan cepat di udara. Jadi ada tiga. Yang terakhir lompat jauh gaya berjalan cepat di udara. Jadi lompat jauhnya itu bedanya di larinya itu melayang, agak mengambang. Ada tiga ya, diingat-ingat ya. Nah, kemudian di cabang lompat jauh untuk tekniknya, prosedur aturan permainannya ada 4. Jadi untuk tahapan-tahapan pada saat melakukan lompat jauh yang kalian perlu perhatikan, perlu dicermati, perlu dipahami. Ini paling penting nih. Pertama, kita melakukan lompat jauh yaitu pemanasan dulu. Untuk pemanasan lompat jauh bisa dilakukan dengan lompat ke samping, ke kiri. Ini untuk melakukan melakukan gerakan kaki kalian turun gerakan kaki. Kemudian pada saat melakukan lompatan, jadi kakinya nggak kram atau kakinya nggak berasa sakit, nggak berasa kaku pada saat melakukan lompatan melayang di udara. Kemudian bisa melakukan lari dulu, lari pelan atau lari cepat untuk melakukan lompat jauh. Itu persiapan untuk melakukan lompat jauh agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Di sini hasil yang maksimal yaitu gerakannya pada saat melompat itu hasilnya benar-benar jauh. Jadi pada saat melompat gerakan kaki kalian itu lentur, kemudian lompatan kalian itu jauh sesuai target yang kalian inginkan. Contoh target lompat, target saya itu 2 meter nih. Lompatannya udah diusahakan untuk melakukan target tersebut. Kemudian untuk tekniknya ada 4, yaitu teknik awalan. Teman-teman bisa dibuka di materi pembelajaran 3 tentang atletik. Yang pertama teknik awalan, yang kedua awalan atau aba-aba atau gerakan lari, yang kedua tumpuan, menumpuk. Oke, ingat-ingat tumpuan atau menumpuk. Kemudian yang ketiga melayang di udara, lompatan untuk melewati matrasnya. Yang ketiga udara, dan itu finishing hasil dari gerakan melayang di udara. Ingat-ingat ada 4 teknik ya. Yang pertama awalan atau lari, aba-aba. Yang kedua tumpuan atau tolakan. Jadi tumpuan maksudnya di sini tumpuan itu tolakan untuk menolak papan disnya, papan tolakan. Itu namanya tolakan atau tumpuan. Sebelum kalian melakukan gerakan melayang, kalian perlu perhatikan ada gerakan yang kedua. Teknik yang kedua itu aturannya bertolak di papan tolakan atau nama lain papan dis. Itu untuk menilai seberapa besar lompatan, kesuksesan hasil pada saat lompatan jauh. Jadi lompat jauh itu diukur dari hasil tolakan kaki kalian. Contoh misalnya tolakan kaki kalian itu melewati papan tolakan, itu dianggap tidak sah. Karena aturan permainan lompat jauh, kakinya tidak boleh melewati papan tolakan, papan dis.
Oke, jadi kalian bisa diingat-ingat pada saat kalian melakukan papan tolakan. Contoh ini papan tolakan. Nah kalau kalian di sini ini melewati nih, ini gagal. Meskipun melewati sedikit pun gagal. Jadi aturan lompat jauh, kaki kalian pada saat bertolak di papan tolakan itu diusahakan tidak boleh melewati sedikit pun. Jadi kakinya harus di tengah-tengah atau di samping. Oke. Kalau melewati pun itu nggak sah. Jadi gini, kalau jijit nggak apa-apa kan nggak melewat. Kalau kakinya jijit nih, contoh ini papan tolakannya nih garis, kakinya jijit kayak gini, belum nempel di garis, itu sah karena kakinya tidak menginjak melebihi papan tolakannya. Untuk aturannya kalian ingat-ingat ya, itu aturannya. Kemudian tentang permainan yang lain untuk lompat jauh. Jadi untuk alatnya bisa diingat-ingat, peralatan medianya ada papan tolakan, kemudian matras. Jadi untuk tren sekarang lompat jauh dilakukan dengan medianya alatnya matras. Kalau di zamannya Pak Iqbal sebelumnya itu papan tolakannya, lompatan untuk mendarat di udaranya itu pakainya pasir. Jadi untuk lebar pasirnya untuk mendarat 10 meter panjangnya, panjangnya 10 meter, lebarnya 1,75 meter, kurang lebih 2 meter. Nah sekarang diganti dengan matras karena lebih menghemat tempat, kemudian lebih efektif juga sih karena jatuhnya nggak berisiko. Kalau pasir kan kita nggak tahu, barangkali pasirnya ada batunya atau ada paku segala macam. Kalau matras kan udah ketahuan nih ukurannya. Untuk matras pun standar nasionalnya ketebalannya 15 cm karena itu untuk menghindari risiko terjadinya cedera atau risiko terjadinya fatal pada saat melakukan lompat jauh. Jadi matrasnya untuk ukuran standarnya 15 cm ketebalan segini. Oke, diingat-ingat hampir sama matrasnya. Untuk pakai pasir, tolakan pakai pasir, mendaratnya panjang untuk mendarat, untuk berjatuh itu 10 meter, kemudian lebarnya kurang lebih 2 meter, 1,75 cm. Nah lintasan pada saat melakukan lompat jauh itu panjangnya 40 meter, banyak banget ya. Kemudian untuk papan tolakan panjangnya 122 cm, lebar papan tolakan 20 cm. Perlu diingat-ingat, kalian bisa dilihat juga di buku paket kalian, buku PJOK-nya. Nah, sekarang kita Pak Iqbal sudah menjelaskan lompat jauh nih. Kemudian yang terakhir pada saat kita akan melakukannya lompatan jauh, akan mempraktekkan lompat jauh gaya jongkok. Nah, kalau gaya jongkok, berarti kakinya dirapatkan, dipegang pada saat jongkok. Kedua kaki dirapatkan sambil diangkat. Kayak kan melompat nih, kayak lompatan kodok. Kita akan mempraktekannya lompat jauh gaya jongkok. Aba-abanya pun ya bisa start jongkok juga nggak apa-apa, bisa dilakukan dengan start jongkok. Pada saat lari di lintasan. Jadi aturannya kita betul lari ada garis startnya, kemudian lintasannya itu panjangnya 40 meter dan lebarnya 1 meter 75 cm ya. Kalau salah bisa diingatkan di buku paket, kan bisa dilihat lebar lintasan larinya. Nah tadi udah dijelaskan tentang lompat jauh. Nah sekarang kita masuk ke permainan lempar. Jadi cabang lempar itu masuk di kategori olahraga atletik. Tadi kan udah disebutin nih, kombinasi gerak dasar, jalan, lari, lompat dan lempar. Nah lempar di sini kita akan mempraktekannya lempar turbo. Jadi cabang atletik di lempar itu nomor lempar ada 3, lempar cakram, kemudian lempar lembing dan lempar turbo. Nah untuk SD itu nggak boleh pakai lempar cakram karena resikonya sangat tinggi. Untuk lempar cakram pakainya besi. Kayak kita, kalau kalian mungkin udah memasuki jenjang yang lebih tinggi kayak SMP, SMA, mungkin ada lempar cakram, ada lempar lembing. Nah kita untuk tingkat sekolah dasar, tingkat SD, kita akan mempraktekannya lempar turbo karena lebih gampang. Kemudian alat-alatnya pun kita carinya lebih mudah. Kalian bisa bikin alat lempar turbo pakai paralon atau pipa kecil, kemudian ujungnya dikasih lancip, entah
ujung lancipnya dikasih pakai kertas atau plastik, yang penting alatnya pakai paralon. Kemudian satunya lagi pakai meteran, karena untuk lemparan turbo diukur dengan meteran, hampir sama kayak lompat jauh. Lompat jauh pun sama, diukur dengan meteran, seberapa panjang, seberapa jauh lompatan kalian pada saat melakukan tolakan. Sama halnya dengan lempar turbo. Lempar turbo diukur seberapa jauh, seberapa panjang lemparan turbo kalian saat mendarat di udara. Kemudian untuk lemparan turbo, aturannya itu dilakukan dengan 2 kali atau 2 kali lemparan. Kemudian di lempar turbo itu ada aturan, jadi hampir mirip kayak lompat jauh, ada garis start, kemudian ada garis lari untuk pembatas pada saat si peserta itu melakukan lemparan. Contoh nih, jadi untuk lempar turbo jaraknya 5 meter, jarak kita berlari itu 5 meter, ada batasnya. Habis 5 meter tersebut ada garis untuk melakukan lemparan. Nah, untuk lemparannya itu jarak lintasannya paling panjang untuk tingkat SD 40 meter. Jadi kalau kalian lemparannya sampai 40 meter, wah itu hebat banget, jauh. Jadi aba-abanya baik akan contohkan. Ini contoh nih. Ini contoh pembatasnya. Ini pembatas buat kita melempar. Jadi pembatasnya 5 meter dari jarak kita berlari. Kita contoh bawa lemparan nih, bawa turbonya nih. Kita lari. Jadi oh iya, pada saat kalian memegang turbonya, posisi tangannya 3 jari kalian di belakang, kemudian ibu jari kalian di depan. Contohnya kayak gini ya, kayak gini, jari depan. Bisa kayak gini, bisa 4 jari di belakang juga bisa. Tapi untuk aturannya sih di buku kalian ibu jari kalian di depannya, cuma agak susah juga sih. Kemudian jari kelingkingnya depan. Tapi kalau untuk pakibal bisa dilakukan 4 jari di depan, kemudian ibu jari kalian di belakang. Jadi caranya gini. Oke. Nah, pada saat melakukan lemparan diusahakan lemparannya jatuhnya menunjung, maksudnya jatuhnya agak mengena di tanah. Jadi ujung lemparan turbonya itu mengenai tanah dulu, bukan dari badannya. Ingat ya. Jadi jatuhnya gini nih pada saat lemparan. Contoh. Nah, jadi yang jatuh di tanah dulu itu ujung turbonya, bukan badan turbonya. Oke. Kemudian pada saat kalian melakukan lemparan, kalian ingat-ingat jangan sampai melewati batas garis 5 meter tersebut, karena ini batas untuk melakukan lemparan. Jadi kalian lari, ulang lagi. 1, 2, 3. Posisinya 45 derajat. Gerakannya badannya menyerong, langsung lempar. Nah, oke. Nanti kita akan praktekkan untuk lompat jauh, gaya jongkok, dan lempar turbo. Kalian perlu diingat-ingat, untuk cabang atletik itu sangat penting, karena cabang atletik induk dari semua cabang olahraga. Dari cabang semua olahraga nih, bersumber dari cabang atletik, entah itu permainan sepak bola, permainan bulu tangkis, bola basket, permainan renang, itu induknya pertama dari atletik. Bahkan dari sejarah kuno mengatakan, di sejarah kerajaan Yunani itu pun yang diperlombakan di event kerajaan itu cabang atletik, yaitu lari, lompat, kemudian lempar. Kenapa dianggap penting? Karena induk cabang olahraga paling utama, lahirnya cabang-cabang olahraga yang lain itu dari atletik. Jadi kalian bisa diingat-ingat, kemudian bisa dipahami dan bisa dicermati untuk materi kali ini, atletik. Oke, kita akan melakukan sebuah pemanasan. Kemudian pada saat pemanasan jangan lupa kita iringi doa dulu agar aktivitas kali ini dari pagi sampai petang bisa dimudahkan, dilancarkan. Oke, kita mulai. Ada berdoa. Doa selesai. Ya, semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis,
mandiri, gotong royong, integritas, luar biasa. Allahu Akbar. Kita lanjut ke pemanasan teman-teman. Hitung bersama-sama ya, biarkan kompak. Kemudian pada saat kalian melakukan pelajaran PJOK, diusahakan meskipun pelajaran jarak jauh atau daring, belajar dari rumah, pakai baju olahraga ya. Jadi biar nyambung, biar sinkron. Karena pelajaran olahraga, jadi pakainya baju olahraga. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, kita akan lanjut. Jadi kita akan mempraktikkan lompat jauh kayak jongkok. Semuanya materi yang hari ini kita bahas, hari ini kita pelajari. Nah, di sini ada matras. Ini matrasnya pakai papan. Nah, di sini Pak Iqbal pakainya kardus. Ini lebarnya 20 cm, panjangnya 122. Kemudian ditaruh di matras. Oke. Jaraknya setengah meter. Jaraknya kurang lebih 30 cm jarak papan tolakan sama matrasnya. Sini bisa kalian menggunakan di rumah, bisa menggunakan kasur, spring bed ataupun busa yang ketebalannya sampai 12 cm. Oke. Kemudian pada saat lompat jauh ada ukurannya, ada ukuran untuk melakukan gerakan lompatan atau melayang. Jadi di sini ada ukuran. Di sini untuk anak, seandainya kalian jatuhnya di sini, pohon pertama ini panjang lompatan kalian 1 meter. Pohon kedua panjangnya bisa 2 meter. Yang ketiga 3 meter. Jadi di sini kalau lompatan kalian jatuh di pohon pertama, berarti jarak lompatan kalian 1 meter. Pohon kedua 2 meter dan pohon ketiga 3 meter. Oke. Untuk tingkat SD untuk lompatan lebih 2 meter itu keren banget. Biasanya lompatan pada saat anak melakukan lompatan untuk usia anak SD itu paling panjang hampir 2 meter, kadang 180 cm, 150 cm. Oke, nah Baik akan praktekkan lompat jauh kayak jongkok. Pertama aba-abanya lari di sini, kemudian melakukan tolakan. Oke, kita mulai. Ingat pada saat kalian melakukan tolakan diusahakan untuk menghasilkan lompatan yang jauh. Jadi kalian menolaknya dengan satu kaki untuk bertolak di papan tolakan. Kita coba ya. 1, 2, 3. Kakinya kaki diangkat dan ditutup. Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Nah, di sini berarti baiklah lompatannya 2 meter. Kita ulang lagi, kemudian jatuhnya kakinya itu bertumpuk. Kaki ujungnya bertumpuk. 1, 2, 3. Kita ulangi lagi biar kalian paham. 1, 2, 3. Oke, ini udah kalian tahu ya.
Itu lompatnya gitu, kakinya dipegang. Kemudian lompat lagi jauh, satu kaki. Bisa kan yang jauh. Nah, kemudian kalau lompat jauh gaya mengantung, kedua tangannya diangkat, kakinya pun diangkat. Jatuhnya hampir sama kayak lompat jauh gaya jongkok. Ini lompat jauh gaya mengantung. Kedua tangan diangkat, kemudian jatuh sebenarnya gini. Kita ulang lagi, lompat jauh gaya mengantung. 1, 2, 3. Oke, kalian bisa praktekkan di rumah ya. Untuk lompat jauh gaya jongkok. Kita akan lanjut lagi next di permainan cabang lempar turbo. Oke, kita akan lanjut praktek lemparan turbo. Di sini kayak gue udah tandain ini jarak start, jarak lari, jarak 5 meter atau jarak jalan untuk melakukan lemparan. Jadi nggak boleh teman-teman lewat kayak sini 5 meter ini. Jadi baik kalau pakai nyangkut jarak di atas. Ini jarak jalan untuk melakukan lemparan turbo. Nah ke sini kurang lebih jaraknya 5 meter. Kalian tidak boleh melebihi dari jarak yang ditentukan. Jadi jaraknya 5 meter. Kemudian pada saat melempar ada batasan lemparannya paling jauh 40 meter. Itu tingkatan SD 40 meter. Nah, di sini pakai kasih tanda yang nomor itu jaraknya 10 meter. Kemudian yang nomor 2 jaraknya 20 meter. Oke, kita bisa mulai untuk melakukan gerakan lemparan turbo. Badan kalian itu dimilikan sudah 40 derajat kayak gini. Kemudian turbonya selalu di bawah kalian. Tulis, kita mulai. 1, 2, 3. Nah, tadi kalau lemparan tersebut gagal, salah. Karena ujung turbonya tidak jatuh menunjang ke tanah. Jadi yang sah itu ujung turbonya jatuh ke tanah. Itu hitungan yang sah. Kita ulang lagi. Baik, kita akan ulang lagi. Ternyata lemparannya lebih jauh dari sasaran dari target. Oke. Jadi itu yang sah. Maaf, suaranya mungkin banyak kendaraan karena saya praktek di depan sekolah di dekat jam raya. Jadi suaranya agak berisik. Kita ulang lagi. 1, 2, 3, lempar. Jadi yang betul ini teman-teman, turbonya menunjang ke tanah terlebih dahulu, bukan badan turbonya. Oke, kalian bisa pahami ya. Semoga bisa dipahami, bisa dipraktekkan di rumah. Semoga bisa bermanfaat untuk materi kali ini di pertemuan ketiga pembelajaran atletik lompat jauh dan lemparan turbo. Kita akan bertemu di minggu depan di pembelajaran keempat materi terbaru yaitu tentang pencaksilat. Sekian, tetap jaga kesehatan, jangan lupa aktivitas berolahraga di hari pekan hari libur biar tubuh kita tetap sehat, tetap fit, dan imunitas kita selalu meningkat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.